Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita malam ini berjumpa kembali di salah satu acara yang paling kita nantikan, paling kita cintai, tentunya di acara podcast Sufah Masjid Baitur Rahim. Ya, insya Allah ya, malam ini kita akan melanjutkan salah satu materi yang kemarin udah di spoileri. Yep. Ya, tentang kemarin kita sudah membahas tentang ya sejak pendidikan dari janin itu bagaimana. Nanti sudah kalau lahir ya, kemudian diberi nama yang baik, doanya diberikan tempat sedikit ya, betul ya, kemudian dicarikan guru yang baik gitu. Sahih. Tapi kali ini kita akan membahas tentang hasil dari pendidikan, pendidikan yang baik ya. Tentunya naik kemarin kita sudah manasi ini pendidikannya seperti ini ya. Itu hasilnya itu seperti apa, nanti kita akan mendengar penjelasannya langsung dari salah satu ustadz. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu, Ustadz. Gimana, Ustadz? Siap. Sapa-sapa ini pemirsa kita ini. Assalamualaikum. Tadi udah salam ya. Assalamualaikum jamaah Sufah Media. Gimana kabarnya semuanya? Insya Allah sehat ya. Ya, di sini semuanya juga sehat ya. Alhamdulillah, sekitar penonton sini. bayaran sangat banyak di studio. Masih banyak seperti yang lalu-lalu, Ustaz. Oke, siap. Ya, alhamdulillah. Oke, Ustaz. Kita tanya dulu ke antum nih, gimana, Ustaz, kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah bil khair, Ustaz. Berkat doa antum, Ustaz. Masya Allah. Antum sehat, Ustaz? Alhamdulillah juga, Ustaz. Jadi hari-harinya kapan, Ustaz? Wah, hari-harinya apa ini, maksudnya? Ya, hari-hari, Ustaz. Oh, gitu. Kayaknya ya menunggu yang sananya, Ustaz. Allah sama doa-doa jenengan yang nantinya diijabahi sama Allah gitu. Insya Allah, Ustaz. Yes, siap. Aduh, ini malah bahas masalah apa ya ini ya? Prolog. Iya. Pernikahan ya. Bukan, tapi kita bahasnya nanti setelah pernikahan nanti, Ustaz. Oh, jangan. Sekarang kita fokusnya bahas Maryam aja, Ustaz. Jangan bahas pernikahan. Bahas Maryam. Nanti bahaya, Ustaz. Bahaya. Tapi ini salah satu pendidikan nanti kan jadinya orang-orang yang belum nikah seperti saya gitu. Iya, siap, Ustaz. Nanti kita bikin kelas khusus antum, Ustaz. Oh, gitu ya. Ya, teman-teman yang masih jomblo, wati sama jomblo one ya. Kita bisa mengambil ibrah daripada penjelasan kita nanti dari Ustaz Ja'far, insyaallah, tentunya tentang pendidikan dan hasilnya seperti apa. Oke, karena kita akan membahas tentang hasil, maka dari situ kita akan mendengarkan dulu daripada pendidikan yang diinstal kepada Ibunda Maryam, sehingga nantinya Ibunda Maryam ini menjadi salah seorang yang terbaik. Ya. Gambaran umumnya seperti itu. Nanti secara detailnya itu nanti kita tanyakan langsung dari Ustadz kita, Ustadz Ja'far. Oke, Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pemirsa Sufah Media yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Bunda Hana yang bernazar menetapkan cita-cita anak ketika masih di janin. Kemudian melazimi doa agar anaknya ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Kemudian memilihkan lingkungan yang baik, bahkan memilihkan seorang pengasuh yang luar biasa, sebagaimana Allah terangkan di dalam surat Ali Imran, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Ibunda Hana ini dengan pengabulan yang baik, wa ambataha nabatan hasana. Kemudian menumbuhkan Maryam ini dengan pertumbuhan yang baik. Kemarin kita sudah bicarakan bahwa
tumbuhnya sebuah tanaman dengan baik dan maksimal itu apabila 3 unsur utamanya terpenuhi. Satu, bibitnya baik, yaitu Maryam itu sendiri. Kemudian lahannya subur, yaitu lingkungannya, maksudnya Maryam tinggal di lingkungan Masjidil Aqsa, sehingga itu adalah lingkungan yang sangat support bagi seorang untuk menuntut ilmu dan juga melazimi ibadah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah petani yang pro, petani yang profesional, pro player lah ya. Petani ini ibarat guru ya. Nah, inilah petani inilah yang di sini peran ini diambil oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam sebagai paman sekaligus guru bagi Maryam alaihissalam. Nah, di sini Nabi Zakaria melakukan pendidikan yang sangat luar biasa. Indikator atau bahkan hasil dari pendidikan yang diberikan oleh Nabi Zakaria kepada ibunda Maryam adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat terakhir. Wa Maryam binata Imran, dan Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha, yang menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, mengkonfirmasi kebenaran kitab-kitab Tuhannya. Wa kanat minal qanitin, dan dia adalah seorang ahli ibadah. Nah, ini adalah 3 indikator penting tentang keberhasilan pendidikan. Dan ini juga merupakan hal yang harus menjadi goals bagi setiap orang tua, bagi setiap pendidik dalam mendidik anak-anaknya, wabil khusus anak putri, karena dalam kisah ini kan kita membahas tentang Maryam. Kita coba kuliti satu persatu tentang satu, ahsanat farjaha. Maryam itu adalah seorang yang sangat menjaga kesucian. Menjaga kesucian tidak sama dengan menjaga keperawanan. Karena banyak nih sekarang ya, di era-era kekinian ini cowok dan cewek yang ya Allah, anak SMP itu udah pacaran dan sudah melakukan perzinahan, atau anak SMA atau anak kuliah itu udah rata itu banyak sekali kita temui kasus-kasus yang semacam ini. Ada yang mengatakan, aku pacaran 5 tahun masih perawan kok itu. Aku bisa menjaga batasan-batasan kok. Ya oke, kau masih perawan, tapi kau sudah tidak punya kehormatan sebagai seorang wanita, karena dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu sudah dijamah semua sama laki-laki itu. Pejantan lain, kecuali bagian yang paling vital itu saja. Tapi kan kau bukan wanita terhormat. Sebagaimana kalau kita beli coklat di pinggir jalan yang tidak dibungkus, siapapun bisa megang, siapapun bisa jamah, bisa nyium baunya. Ya itulah namanya barang murahan. Tapi kalau barang yang mahal tidak mungkin. Pasti packingnya rapi, rangkep-rangkep, double-double, disimpan di tempat yang di kulkas kayak misalkan kayak gitu. Artinya tidak sembarangan orang boleh menyentuh, kecuali orang yang serius. Kecuali orang-orang yang betul-betul membelinya. Apa buktinya? Ketika kita melihat di dalam surat Maryam, Allah menceritakan tentang fa'arsalna ilaiha ruhana. Kami mengirim kepada Maryam ini ruh kami, maksudnya malaikat Jibril. Oh ya. Berarti fatamassa, ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengirimkan dengan wujud asli. Oh enggak, bukan dengan wujud asli. Fatamassala laha basyaran sawiyya. Malaikat Jibril menyamar menjadi seorang laki-laki yang sempurna, tampan, ganteng, perlente. Nah, ketika Maryam sedang beribadah di dalam mihrabnya, tiba-tiba malaikat Jibril itu sudah ada di dalam ruangan dia. Ya, kalau kita membayangkan ya, perempuan muda zaman sekarang yang penuh gejolak tiba-tiba dihadapkan dengan seorang laki-laki yang ganteng. Dan ini malaikat Jibril jauh lebih ganteng daripada opa-opa Korea yang nggak jelas itu. Opa-opa Korea. Malaikat Jibril jauh lebih ganteng karena kegantengannya ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, fatamatsala laha basyaran sawiyya, seorang laki-laki yang sangat sempurna. Akan tapi ketika Maryam berhadapan dengan laki-laki itu, bukan dia mengambil kesempatan yang emas tersebut, tapi dia mengatakan qalat inni a'udzu birrahmani minka. Sesungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman dari engkau. Masyaallah. In kunta taqiyya, kalau kamu itu seorang yang bertakwa. Perkataan Maryam ini adalah perkataan yang luar biasa. Kalau dia basa-basi tidak mungkin kayak gitu. Dan kata-kata itu penuh ancaman. Itu peringatan sekaligus ancaman. Kalau kau memang orang punya ketakwaan di dalam hatimu, yang kedua, kau jangan main-main. Takutlah kamu kepada Allah.
Nah, ketika Maryam menyebutkan a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Ar-Rahman, malaikat Jibril itu merinding mendengarkan kata itu. Sampai akhirnya dia kembali ke wujud aslinya karena tidak kuat mendengarkan perkataan Maryam itu. Di sini sudah cukup menjadi gambaran yang jelas bahwa Maryam ini adalah seorang perempuan suci yang sangat menjaga kehormatannya, maka dia akan lepas dari segala macam tuduhan-tuduhan buruk bahwa beliau melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya di luar nikah. Ini ayat ini sudah menjadi bukti yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, Maryam adalah orang yang shaddaqat bi kalimati rabbiha, bisa mengkonfirmasi kebenaran kitab terdahulu. Sebelumnya ada Zabur dan Taurat atau suhuf-suhuf yang lain. Ketika seorang bisa mengkonfirmasi kebenaran kitab-kitab terdahulu, dipastikan bahwa orang ini adalah seorang yang sangat alimah. Ya. Berarti belajarnya itu memang benar-benar nggak sembarangan. Betul. Orang cerdas, diajari oleh guru yang cerdas, di lingkungan masjid yang luar biasa, maka Maryam ini tumbuh sebagai seorang perempuan yang sangat alim. Ya alimah ya, kalau mungkin misalkan kalau sekarang ya setara dengan MUI kayak gitulah. Padahal dia seorang wanita. Wa kanat minal qanitin, dan yang ketiga, Maryam ini adalah seorang ahli ibadah. Pekerjaannya setiap hari adalah ibadah di mihrab, ibadah. Nah, ini adalah beberapa gambaran tentang hasil pendidikan yang dilakukan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam kepada keponakannya Maryam ini. Jadi anak yang sangat luar biasa. Nah, gimana Bapak Ibu di rumah, bisa tidak? Artinya dalam pendidikan yang kita lakukan memang kita punya goals yang semacam ini. Anak kita adalah anak yang tahu cara menjaga kehormatan, orang yang kenal dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah, orang yang sangat rajin ibadah. Nah, saya ingin ngasih satu gambaran puncak tentang betapa hebatnya keilmuan Maryam, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan dalam ayat ini. Ini berarti udah mulai panas ke hasil, Set. Ini dah biar puncak ini, klimaks. Jamaahnya itu biar tahu nih hasilnya itu seperti ini. Nah, sebelumnya kemarin kan udah bahas pendidikannya seperti ini kan, dididik sama siapa kan, semuanya disiapkan, ini hasilnya. Ya, biar jamaah terinspirasi. Karena ngomong-ngomong, di pertemuan depan kita akan membahas tentang Nabi Zakaria yang terinspirasi oleh Maryam. Oh gitu. Sekelas Nabi Zakaria, gurunya terinspirasi dari muridnya. Nah, ini kalau jamaah nonton nggak terinspirasi berarti ada yang salah ini. Yang salah aku mungkin. Tadi itu ada santri. Itu puasa, tapi ustadznya nggak puasa. Astagfirullahaladzim. Kayak ustadznya jadi insecure ya. Ustadznya terinspirasi dari muridnya. Bangga tapi gimana ya? Jadi malu. Jadi malu ya. Mungkin apakah sama nanti kan kejadiannya? Oke, kita mungkin cek. Kita yang ngikuti. Kita cek apakah kejadian yang terjadi di waktu Maryam itu apa sih kejadiannya? Allah Subhanahu wa taala menceritakan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabiullah Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrab, wajada indaha rizqa, selalu mendapati di sisi Maryam itu ada rizki, ada makanan. Nabi Zakaria tanya, ya Maryamu anna laki hadza? Maryam, kau dapat ini dari mana? Maryam, kalau seandainya makanan itu makanan biasa, Nabi Zakaria tidak mungkin tanya. Nabi Zakaria itu bukan orang katrok. Berarti Nabi Zakaria itu orang yang alim, orang yang sangat berwawasan, sangat banyak pengalamannya. Jadi ibaratnya beliau keliling kemana-mana, beliau ngerti makanan khas setiap daerah. Tapi ketika Nabi Zakaria melihat rizki yang ada di hadapan Maryam, sampai nanya kayak gitu. Makanya para ulama tafsir punya keterangan yang berbeda-beda tentang itu. Makanan apa sih kok sampai ditanyakan? Dia mengatakan itu buah musim panas di musim dingin. Dia mengatakan itu buah musim dingin di musim panas. Sehingga nanya Nabi Zakaria, kau dapat dari mana? Ini sekarang bukan musimnya buah ini. Atau ada yang mengatakan itu buah-buahan surga yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam. Buahnya tidak penting, rizkinya model apa tidak penting. Yang penting adalah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran? Jawaban dari Maryam, qalat huwa min indillah. Ini rizki datangnya dari Allah. Ini keyakinan yang sangat penting. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kunci kesuksesan seorang pendidik terhadap anak didiknya adalah ketika dia meyakini bahwa rizkinya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini banyak anak-anak muda yang tidak bisa incas berkhidmat, mengabdi kepada Allah. Tujuannya diciptakan kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Akan tapi banyak anak-anak muda yang hidupnya tidak untuk ibadah. Banyak orang yang sampai tua hidupnya tidak digunakan untuk ibadah. Hanya untuk memenuhi obsesi pribadi, untuk memenuhi sapi tank lomba, memenuhi sapi tanknya dia. Untuk urusan-urusan pribadi, tidak ada urusannya sama apa kemaslahatan umat, itu tidak ada. Karena apa? Dia khawatir masalah rizki. Dia tidak meyakini rizki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang meyakini rizki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah orang yang yakin, wis aku beramal, berkhidmat, menghamba kepada Allah secara total, Allah akan jamin rizkiku. Maryam tidak pernah khawatir masalah nanti aku menang tok ning kene entuk duit sekondi, wong kae sing wis jungkir balik gajine ora ngasih UMR kan, kayak gitu. Ini Bunda Maria cuma duduk di mihrab. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kedekatan kita kepada mihrab itu sebanding dengan kelancaran rezeki kita. Kalau kita dekat dengan mihrab, rezeki kita lebih lancar. Tapi ketika nanti Maryam di luar mihrab, ya kan? Allah perintahkan untuk ada usaha, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, karena posisinya dia di luar mihrab. Ketika di mihrab sudah dia fokus ibadah, fokus berkhidmat, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jamin rizkinya. Ini adalah permasalahan utama generasi muda kita atau generasi di atas kita, bahwa banyak yang masih salah paham tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemberi rizki. Ikhtiar boleh, tapi kalau kita meyakini hasil itu adalah sebab ikhtiar kita, itu adalah kesalahpahaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sesuatu itu karena ada sebab, bukan dikarenakan sebab itu. Benar? Kita ikhtiar kerja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rizki itu karena kita bekerja. Tapi bukan dikarenakan pekerjaan kita Allah ngasih rizki. Karena memang Allah sudah menjatah rizki kita. Jadi kita nggak usah khawatir. Kita lihat Maryam ini sangat luar biasa, mengatakan sebagai penutup, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberi rizki itu tanpa hitung-hitungan. Nah, kalau kita modelnya hitung-hitungan sama Allah, kalkulasi, nek aku infake sakmene, ku kudu balik sakmene, ku aku amale sakmene. Hubungan sama Allah bukan hubungan transaksional. Hubungan sama Allah adalah tentang bagaimana kita pasrah, tentang bagaimana kita yakin, tentang bagaimana kita punya kemantapan hati. Kita berharap sama Allah, kita hanya takut kepada Allah, kita memberikan sepenuh cinta kita kepada Allah, kita beribadah itu ya karena cinta gitu loh. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki yang sangat luar biasa kepada Maryam. Dan ini adalah indikator keberhasilan seorang pendidik terhadap anak didiknya, yang menyebabkan anak didiknya meyakini bahwa rezeki itu datangnya hanya dari Allah. Banyak kan alumni-alumni pondok, tapi pekerjaannya tidak mencerminkan kok dia seorang alumni ma'had, alumni pondok yang yakin terhadap rezekinya. Khawatir kalau nggak dapat kerja. Pekerjaannya nggak ada hubungannya sama tablighil ilmi, menyampaikan ilmu. Pekerjaannya nggak ada hubungannya dengan apa yang menjadi warisan Rasulullah SAW, karena dia tidak punya keyakinan yang mantap tentang rezeki. Nanti kalau aku dakwah yo pemasukanku rak sepiro, orang mangan opo, nah aku anakku bojoku mangan opo, calon mertua ya, calon mertua ketika datangi calon mantu, kerjamu apa le? Marbot masjid. Wah, marbot masjid yo ku anakku mbok kei pangan opo, apa jenggotmu mbok rebus dadi sego kan yo. Jadi orang ini penyakit berpikir. Ini mindset yang keliru. Disangkanya orang kalau menghamba kepada Allah, Allah tidak memberikan rizki. Walau atasan aja ketika anggotanya itu totalitas dalam berkhidmat, dikasih modal, difasilitasi, disupport. Nah, ini Allah Rabbul Alamin. Bayangkan kalau kita totalitas menghamba, menolong agamanya, kira-kira support semacam apa, pertolongan semacam apa yang Allah akan berikan kepada kita. Itu pasti support yang habis-habisan dan luar biasa. Dan ini dipahami dengan baik oleh Maryam.
Ini adalah hasil pendidikan dari Nabiullah Zakaria alaihi salam. Kalau ada alumni ma'had tapi kok belum yakin masalah rizki, balik pondok lagi aja mas. Itu belajar ulang. Mondoknya kurang suwe. Mondoknya kurang suwe. Tauhid rububiyahnya belum beres. Ngajine berarti rata kau gitu. Oh belum. Ya mungkin Ngajine rata wis tekok gini tapi ngantuk pas ngomongno mungkin. Iya. Allah alam bisawab. Oh ya. Jadi gini saat kita itu kadang walaupun ini dah disampaikan di ayat. Kalau pendidikan Maryam itu seperti ini. Bunda Maryam. Kemudian hasilnya itu seperti ini. Bahkan ketika dibuktikan ada malaikat datang yang menyerupai manusia, tapi ternyata keimanannya langsung menjadikan si malaikat ini kayak merinding ya, merubah jadi malaikat gitu loh. Wah, iya malaikat gitu. Nah, terus ketika Nabi Zakaria masuk pas bawa makanan gitu, bawa makanan, menemukan bahwa di depannya Maryam ada makanan, bukan Nabi Zakaria yang bawa. Oh gitu. Setiap hari dapat ada. Oh ada. Setiap hari ada. Ya. Karena keimanan Maryam ini ya. Tapi gini ya, kadang kita itu mungkin ya, wah ini udah baca seperti ini, bener nggak sih aku kayak gini? Kira-kira nek zaman sekarang ada ndak sih orang yang seperti Maryam gitu? Wah ada banyak. Oh ada Zat? Ada banyak. Orang-orang yang kisahkan Zat. Meyakini bahwa rizkinya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala ada. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan itu bukan sebatas teori yang bisa dimengerti dan difahami, tapi itu adalah latihan dan olahraga hati. Saya dalam hidup saya banyak mengalami kejadian-kejadian yang semacam itu. Saya itu tidak pernah ya berarti nabung terus berpikir bahwa bulan depan pengeluarannya sekian, nanti tahun depan aku harus nyelengin ini. Ya enggak. Hidup saya itu paling hitung seminggu, paling mentok-mentok ya seminggu. Minggu ini saya butuh apa aja, ini tak tulis, tak minta sama Allah. Masya Allah. Rampung semua urusannya, dah pokoknya apapun yang saya minta, apapun yang saya inginkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, aku pengen ini itu semuanya dikasih. Paling mentok cuma ditunda, mundur sekian waktu, tapi dikasih. Padahal kalau mau tak hitung-hitung kalkulasi matematis, wah ora matok dengan pekerjaan ya, mumet dhewe iki kok tetap iso entuk kayak gini lu dapatnya dari mana? Ya. Itu butuh latihan, itu butuh usaha. Kita harus membiasakan supaya mailin yang ada di dalam hati kita itu selalu trust pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah selalu prasangka sesuai dengan prasangka hamba. Nah, dalam urusan rezeki ini kalau kita selalu menyangka baik kepada Allah, kita akan selalu dapati persangkaan kita itu sesuai. Tapi orang yang selalu ragu tentang Allah sebagai sang pemberi rezeki, ini kan meremehkan integritas Allah. Allah kalau mau memberi rezeki tanpa sebab apapun, tanpa hitungan apapun itu bisa. Bisa banget ya. Celakalah orang yang ketika meminta rezeki sama Allah harus pakai hitung-hitungan, aku harus ini itu. Ribet banget. Minta aja dikasih kok. Seakan-akan ikhtiarnya itu yang ngasih. Seakan-akan sama Allah itu harus transaksional, sak menisik lagi untuk sak mono. Itu logika kapitalis dan materialis gitu loh. Jadi kalau hitungan seorang hamba yang mukmin, la in sa'alani la'utiyannah, kalau dia minta pasti tak kasih. Nah, wali. Jadi wali apa? Ngerjakan yang fardu, melaksanakan yang sunnah. Maryam udah sunnah. Yang fardu dikerjakan semua, beliau belajar ilmu, beliau mengerjakan amalan nafilah sekian banyak, ya maklum lah apapun yang diminta dikasih. Sejauh apa Anda dengan mihrab, sejauh itu pula rizki. Sedekat apa Anda dengan mihrab, sedekat itu pula rizki. Sejauh apa Anda dengan Allah, sejauh itu pula rizki. Tapi semakin dekat Anda dengan Allah, maka Anda tidak pernah khawatir terhadap rizki. Saya pernah ngelihat meme seorang pedagang buah atau sayur, terus di gerobaknya ditulisi, kenapa aku takut miskin padahal aku hamba sang maha kaya. Masya Allah. Ya kalau yang takut miskin itu kan orang-orang yang tidak dekat dengan Allah aja, orang-orang yang tidak punya satu hubungan dekat dengan Allah dan tidak punya keyakinan terhadap Allah, makanya dia mencari orang-orang kaya yang bisa membackup dia gitu loh. Allah alami sawab.
ini masih ada keraguan ya. Kita ya juga apa namanya berlindung dari keraguan ini karena mungkin dari setan juga. Gini Zat, ada orang ahli ibadah tapi ternyata kok rezekinya seret, sedangkan orang maksiat kok rezekinya banyak. Ini gimana? Mendudukkan masalah ini Zat? Itu masalah aja, artinya keilmuan ya. Satu orang alim yang waro itu jauh lebih sulit ditaklukkan setan ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Ahli ibadah yang menyangka bahwa dia tidak mendapatkan rezeki itu adalah orang yang keliru perspektif masalah rezeki. Disangkanya rezeki itu duit. Iya. Duit itu adalah bagian rezeki yang paling kecil. Kita terhubung dengan Allah, bisa berdoa, bisa dekat dengan Allah, bisa sholat tepat waktu, bisa sujud dengan nyaman, bisa khusyuk ketika sholat, merasa selalu membutuhkan Allah, punya tetangga yang baik, punya istri soleha, punya anak yang penurut, nggak banyak nuntut, punya lingkungan yang baik, punya teman yang soleh, punya guru yang senantiasa mengarahkan kita. Ini semua rizki yang nggak ada nilainya, mau dirupiahkan piye? Sekarang gini wes Ustaz, mata antum tak ijoli HP gua antum belum ra. Ya Ustaz. Lah itulah dia wes kan. Kalau kita mau kalkulasi yang outfit antum yang nempel mata berapa juta harganya, hidung berapa juta harganya, mau gak antum tak harga itu cuma 200 juta? Pasti tidak mau. Wah, ini artinya kita sebenarnya kaya, banyak rizki yang Allah berikan pada kita. Cuman kita sempit dalam memahami rizki. Adapun kalau orang-orang yang kafir, ahli maksiat kok mendapatkan kemudahan dalam urusan rizki, ketahuilah itu istidraj. Allah pingin mengeluh-ngeluh dia, diumbul-umbul ya kan. Dia ngejar dunia, disangkanya dia akan kekal dengan dunia itu, dengan dia bisa punya duit banyak, rumah mewah, istri cantik-cantik, mobilnya banyak, dia akan bahagia. Oh enggak. Nanti di satu titik Allah akan jatuhkan dia. Saat hartanya udah terkumpul sekian banyak, belum sempat dia menikmati, mati misalnya, belum sempat menikmati, sakit misalnya, akhirnya uangnya harus habis untuk biaya pengobatan. Jadi dia punya rumah mewah nggak pernah dipakai, kasurnya bagus tapi nggak pernah tidur nyenyak, jam tangan bagus tapi telatan terus, mobilnya mewah tapi toh yang pakai sopirnya. Artinya dia hanya dipermainkan sama dunia. Dia sangka dia menguasai dunia. Enggak, dia yang dikuasai dunia. Dia yang diperbudak dunia. Dia tertuntut harus menjaga dunia. Karena pemahamannya dia tentang rezeki keliru. Dah tua, tuwir-tuwir umur 60, masih mikir mau bangun rumah. Buat apa? Mau dipakai berapa tahun? 10 tahun mati. Kenapa nggak dipakai untuk bikin lembaga pendidikan yang di sana jadikan amal jariah? Amal jariah ini jalan jadi pahala terus. Ya kan, karena pemahaman tentang rezekinya itu belum baik. Ya gitu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ini bisa menjawab keraguan-keraguan kita. Ya mungkin di hati kita kadang rezeki itu ya hanya melulu uang gitu kan, materi. Padahal semua yang kita miliki ini ya keadaan kita ini rezeki gitu. Sahih. Masya Allah. Nah kalau kita mau nyukuri satu-satu mulai dari rambut ya, ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya kita akan merasa kaya. Allah. Ya, Masya Allah. Tapi yang mungkin yang miskin itu iman kita. Iya, miskin iman betul. Miskin keyakinan. Miskin keyakinan. Miskin latihan percaya.